Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku jemaat Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, titik nadir adalah situasi di mana kita berada dalam kondisi terendah dalam hidup. Setiap orang tidak pernah berharap dan tidak menginginkan berada di situasi ini. Namun, setiap orang tanpa terkecuali dapat saja mengalami keadaan ini, termasuk Nabi Elia ketika ia bersembunyi di Gunung Horeb. Setelah ia mendengar ancaman Isabel yang ingin membunuhnya, Elia sangat ketakutan, sedih, lemah, kecil hati dan hampir putus asa. Bahkan ia berharap Tuhan mengambil nyawanya. Suatu perasaan yang sangat jauh bertolak belakang dengan semangat dan keberanian yang sebelumnya ia rasakan ketika menghadapi ratusan nabi Baal dan Asyera. Saudaraku jemaat Tuhan, Tuhan mengetahui apa yang dialami dan dirasakan oleh Elia, sehingga Tuhan menjumpainya di gunung itu. Tuhan bertanya kepadanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan ini sekaligus mempertanyakan mengapa Elia melarikan diri, mengapa ia takut kepada Isabel, dan mengapa ia tidak berlindung di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa.
Elia pun memberi alasan pelariannya, bahwa ia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan untuk membela orang Israel yang telah berpaling dari Tuhan. Tetapi ketika ia terancam, tidak ada orang yang mau menolong dan melindunginya. Seolah-olah semua pekerjaan baik yang telah dilakukannya tidak berarti apa-apa. Tuhan pun ingin menyatakan diri kepada Elia, dan Tuhan menyuruhnya untuk keluar dari dalam gua itu dan berdiri di atas gunung di hadapannya. Namun tidak ada sesuatu pun yang dilihat oleh Elia yang menjadi tanda kehadiran Tuhan. Angin besar yang kuat, gempa dan api tidak menyatakan kehadirannya. Namun Tuhan hadir melalui bunyi angin sepoi-sepoi basah. Tuhan kemudian menyuruh Elia untuk kembali ke jalannya sebagai seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi orang-orang pilihannya, yaitu Hazael, Yehu, dan Elisa. Orang-orang itu adalah orang-orang baik yang dipakai oleh Tuhan menjadi raja dan nabi di Israel. Bahkan Tuhan meninggalkan 7.000 orang di Israel yang setia kepadanya dan tidak menyembah Baal. Saudaraku jemaat Tuhan, dari cerita ini kita dapat belajar. Yang pertama, setiap orang dapat saja berada di titik nadir dalam kehidupannya. Namun ketika kita berada di situasi ini, janganlah hati kita dikalahkan oleh ketakutan dan kecemasan, sehingga kita menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa untuk menolong dan melindungi kita. Ia tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak, tetapi Ia akan mengangkat dan memulihkan keadaan kita. Karena itu datanglah kepadanya dan serahkan hidup kita dalam naungan kasih-Nya. Yang kedua, setiap kita dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan rancangan-Nya, sehingga kita tidak boleh lari dari tugas dan tanggung jawab kita. Pekerjaan-pekerjaan baik yang telah kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan yang akan memberkatinya. Sekalipun pada pandangan manusia tidak berarti apa-apa, tetapi Allah akan membuatnya bernilai dan berguna. Karena itu teruslah menjadi berkat untuk menolong dan menyatakan kebaikan bagi siapapun. Yang ketiga, kehadiran dan kekuasaan Allah tidak selalu dinyatakan dalam hal-hal yang besar dan luar biasa, tetapi dapat saja melalui hal-hal yang kecil dan biasa-biasa saja. Karena itu, jangan pernah meragukan kehadiran dan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.